Di konten kali ini saya akan sharing tentang bagaimana saya bisa hidup dari skill dan pengalaman yang saya punya dan bisa mendapatkan angka yang lumayan dalam hitungan beberapa bulan saja, teman-teman. Jadi konten ini saya buat harapannya biar kalian juga dengan skill dan pengalaman kalian masing-masing juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi di konten ini kalian akan belajar tentang bagaimana strateginya saya melakukan ini semua dan mendapatkan ini semua tanpa bantuan satu orang pun tim, tanpa harus keluar rumah kecuali saya mau, dan yang paling seru di sini adalah tanpa modal duit satu peser pun, seperti itu, satu rupiah pun, insya Allah, tapi bisa menghasilkan segini. Jadi teman-teman, skill dan pengalaman yang saya punya selama ini, jadi basic saya adalah saya itu praktisi di digital marketing, tepatnya seperti itu, teman-teman. Jadi saya dari 2012 sebagai praktisi, ya dulu namanya internet marketer lah, seperti itu. Saya jualan produk-produk yang murah dari marketplace atau kadang dari Cina, terus saya jual pakai FB Ads waktu itu, seperti itu. Itu sebelum saya belajar leadership dan manajemen. Dan setelah belajar leadership dan manajemen, saya sudah mulai bikin bisnis sendiri tapi gagal beberapa kali, dan akhirnya saya belajar untuk menjadi mentor dengan pengalaman gagal itu. Nah, dengan pengalaman gagal itu ternyata itu juga bisa membuahkan hasil yang jauh lebih baik, teman-teman. Setelah itu saya karena satu dan lain hal saya harus masuk ke sebuah perusahaan dan join di dalam strukturnya mereka menjadi manajer marketing. Nah, di situ karena saya tidak punya basic sebagai manajer sebenarnya, akhirnya saya, alhamdulillah, perusahaan tempat saya bekerja itu punya founder atau owner yang baik sekali yang mengajak kita belajar di sekolah manajer, dan akhirnya pengalamannya bertambah lagi. Nah, setelah itu ketika saya resign dari situ, saya lebih aktif lagi menjadi mentor untuk teman-teman UKM yang lainnya dengan pengalaman yang bertambah dari perusahaan itu, seperti itu, teman-teman. Nah, itulah yang menghasilkan cuan dari situ. Mungkin karena alhamdulillah karena basic marketingnya juga yang sebelumnya, sehingga saya tahu bagaimana cara jualan skill yang kita punya, seperti itu. Jadi kalau kita mungkin bicara tentang hidup dari skill yang kita punya dan pengalaman yang kita punya, itu kan biasanya kita mendapatkan monetize-nya mungkin cuman dari gaji saja. Nah, seperti itu. Alhamdulillah dapat penghasilan dari situ. Cuman mungkin teman-teman, untuk sebagian kita di zaman yang seperti sekarang ini, ya kita tahu sendiri, gaji apalagi cuman UMR itu bisa dikatakan mungkin kurang untuk bisa menutupi kebutuhan hidup kita, apalagi buat teman-teman yang sudah berkeluarga, seperti itu. Jadi UMR itu mungkin ya tahu sendiri kan, UMR itu M-nya apa? Minimum, seperti itu, teman-teman. Oke, jadi kita harus berusaha untuk bisa menghasilkan di luar gaji yang sudah kita dapatkan sekarang. Jadi konten ini tidak mengajak kalian untuk resign. Kalau bisa stay dulu di perusahaan kalian, karena itu adalah titik aman ya untuk saat ini. Nanti mungkin kalau sudah bisa menghasilkan lebih besar dan rutin, ya kalau kalian mau resign silahkan ambil keputusan yang seperti itu. Oke, jadi kembali ke skill dan pengalaman. Nah, kita selain dari gaji bisa menghasilkan dari service base. Maksudnya mungkin kayak teman-teman mungkin sebagai freelancer atau agensi membantu teman-teman UKM atau pihak lain dan dibayar dari situ. Seperti biasa lah, seperti itu, teman-teman. Terus yang kedua, kita bisa dapat uang monetize juga dari mentoring sama coaching. Ini bedanya, kalau di service kita yang bantu mereka untuk eksekusinya. Kalau di mentoring kita mengarahkan mereka, kita mengajari mereka, seperti itu. Nah, terus yang ketiga ada konsultasi. Nah, di sini kita membantu misalnya kalau saya pribadi, teman-teman UKM yang punya tantangan yang mungkin agak sulit di bisnisnya. Nah, di situ kita bisa menjadi konsultan dan dibayar dari situ. Seperti itu. Nah, terus yang terakhir, bukan terakhir sih, tapi bagi saya ya karena saya cuma menjalankan monetize dari mentoring sama digital product, seperti itu. Nah, di sini digital product, kalau saya biasanya mungkin dapat cuannya dari mentoring. Selama saya mentoring biasanya itu tidak banyak kliennya, teman-teman. Nah, makanya saya fokusnya adalah mencari klien yang bisa membayar di angka yang layak. Ya, saya biasanya pasang tarif sekitar 15 juta per bulan sampai 35 juta per bulan, tapi itu dibantu juga sama mentor yang lainnya. Biasanya kontraknya di 1 bulan sampai 3 bulan, biasanya seperti itu. Nah, terus kalau itu dengan 4 kali pertemuan sampai 8 kali pertemuan. Nah, kalau di digital product, harga jualannya, materi yang ada di mentoring atau kadang juga di kelas offline ya, teman-teman, itu kita kemas menjadi produk digital atau kelas online, seperti yang sekarang ini ada materi yang saya record terus mungkin kita jual, seperti itu. Nah, ini harga jualnya cuman ratusan ribu, tapi hasilnya bisa ya bisa besar banget juga, teman-teman, karena ya itu tadi harganya lebih terjangkau dan bisa menjangkau orang lebih luas lagi, lebih nasional lah, teman-teman. Kalau
mentoring offline ya cakupannya mungkin cuman di kota tempat domisili kita sendiri biasanya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, terus yang mau saya sharing di sini teman-teman, saya mungkin tidak akan sharing banyak tentang mentoring atau yang lainnya, tapi saya akan sharing tentang digital produknya. Kenapa? Karena kebetulan alhamdulillah kita sudah melewati Ramadan kemarin. Nah, di Ramadan saya pribadi itu tidak pernah mengadakan kelas offline. Tahu sendiri kan kelas offline di Ramadan itu sangat melelahkan, dan jangankan kita, pesertanya juga kadang ogah untuk mau keluar untuk belajar di siang hari ya, seperti itu. Nah, terus juga tidak ada mentoring sama sekali. Jadi kita fokusnya di produk digital selama Ramadan. Nah, kalau kalian lihat di monitor yang sekarang, teman-teman lihat di sini ada tahun 2026 tahun ini. Yang biru-biru ini adalah timeline aktif di mana saya bikin satu produk digital kelas online, terus saya aktif jualan di situ. Jadi ini sekitar berapa ya, 49 hari kalau tidak salah ya teman-teman, 49 hari, dan kalau 500 sekian juta ini penghasilan dari sekitar 6 bulan, kalau 6 bulan lah seperti itu teman-teman. Nah, account balance ini adalah duit yang tersedia di dalam dashboard ini yang bisa kita tarik seperti ini, kayak gini. Nah, 20 berapa tadi, 24. Nah, ini yang bisa kita tarik seperti itu, teman-teman. Nah, terus yang lifetime tadi ya selama kita berjualan. Jadi saya juga tidak rutin untuk berjualan kelas online seperti itu. Jadi ya itu apa ya? Itu kekurangan saya sebagai orang yang timnya bongkar pasang per project. Nah, kalau saya lagi aktif mentoring atau kelas offline, saya kadang tidak jualan kelas online-nya seperti itu. Sebaliknya juga seperti itu. Padahal sebenarnya bisa banget dijalankan dua-duanya. Nah, jadi berapa yang didapatkan selama Ramadan? Yang didapatkan selama Ramadan adalah ini. Saya buat bikin dashboard di spreadsheet seperti ini. Saya menargetkan bikin project namanya Hidup dari Skill. Targetnya adalah bisa mendapatkan 260 juta dalam 1 kuartal atau 3 bulan dengan ROAS sekitar 4 kali lah. Terus timelinenya di 8 Februari sampai 8 Mei karena 1 kuartal. Nah, ini budgetnya 0 rupiah. Sebentar kita akan bahas lebih detail kenapa bisa 0 tapi bisa menghasilkan 100 juta rupiah, 100 juta sekian selama bulan Ramadan. Lebih lah, karena 40 berapa hari lah, 47 46 hari kalau tidak salah. Nah, dapat 100 juta sekian seperti itu. Nah, terus di sini ada budget iklan. Nah, 41 juta. Nah, budget iklan yang saya targetkan untuk project ini itu sebenarnya 30%, tapi yang keluar 42%. Over, teman-teman, over. Nah, jadi saya harus berusaha untuk menekan biaya ini sampai di 30%. Nah, karena biaya iklan ini naik turun pastinya. Nah, jadi 100 juta tadi setelah dipotong budget iklan 41 juta sekian, dapatnya bersih segini. Kenapa saya bilang bersih 58 juta sekian? Ya karena produk digital itu zero marginal cost, tidak seperti kita jualan kopi misalnya kita jual 12.000, HPP-nya 6.000, 50% ya. Kalau misalnya ini habis, kita mau produksi lagi, kita harus keluar budget 50% lagi seperti itu, 6.000 lagi seperti itu. Nah, tapi kalau produk digital kita cuman record seperti ini, modalnya mungkin cuman kopi, internet, ya sudah seperti itu. Terus habis itu kalau ada orang yang beli satu, ya HPP-nya tetap sama. Kalau ada orang yang beli 1 juta orang, tidak ada tambahan HPP atau tambahan modal di situ, teman-teman. Itu serunya kalau kita jualan produk digital seperti itu. Makanya di sini profit bersihnya 58 juta atau sekitar 58% seperti itu. Nah, lumayan kan, tidak capek, belum capek target aja sudah dapat cuan segini dalam waktu kurang lebih 40 hari lah seperti itu. Tanpa keluar rumah, tanpa bantuan tim, dan tanpa modal duit. Nah, gimana caranya bisa dapat segini dan bayar iklan double digit padahal modalnya tidak ada? Ya, mungkin saya akan kasih lihat dulu ya teman-teman, kelas online yang saya jual mungkin ya teman-teman. Namanya ini. Produk online yang saya jual namanya, kelas online yang saya jual adalah strategi eksekusi. Ada mungkin sekitar 5 lah kelas online saya, tapi di Ramadan saya cuman jualan kelas yang ini, strategi eksekusi. Saya lagi testing sih sebenarnya produk baru yang ini. Nah, strategi eksekusi ini saya jual selama Ramadan kemarin. Dan itu ya hasilnya segini, 100 juta sekian. Nah,
Gimana saya bisa mendapatkan saya bisa bayar iklan padahal tidak ada budgetnya? Karena seperti ini teman-teman. Ini adalah akun Instagram saya. Oke. Nah, di sini saya bangun personal brand dulu. Jadi saya harus membuat konten rutin yang berkaitan sama expertise saya supaya saya dikenali sebagai praktisi di marketing atau di teman-teman UKM lah seperti itu. Nah, ini namanya personal brand dan ini namanya positioning seperti itu teman-teman. Oke, nah dari sini kelas ini tadi saya berusaha untuk jualan secara organik dulu atau secara ya ala kadarnya lah tanpa iklan seperti itu. Jadi trafficnya murni dari konten-konten organik seperti itu. Nah saya mulai bikin konten untuk kelas yang tadi itu di sini. Kita lihat. Saya mungkin buat kontennya di tanggal berapa di sini. Nah kita lihat ya ini yang saya lakukan supaya bisa mendapatkan yang tadi teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4 fase lah. Nah yang pertama yang saya lakukan adalah mengumpulkan materi. Itu saya mulai dari Januari. Terus rekaman seperti ini. Terus menyiapkan landing page. Landing page itu yang ini tadi seperti itu. Terus membuat konten organik. Nah ini di tanggal 8 lah. Tanggal 8. Nah, tanggal 8 berarti itu di sini teman-teman. Ya sayang sekali itu saya mulai pas di desain yang seperti ini. Nah, di sini dia. Ini saya bikin sampai di sini. Terus setelah itu alhamdulillah kelas yang tadi menghasilkan penjualan sekitar 2 atau 4 juta kalau tidak salah. Nah, di situ 2 atau 4 juta itu saya tidak pakai untuk belanja atau diapain duitnya tidak teman-teman, tapi saya withdraw, tarik, terus saya pakai untuk bayar iklan. Nah, pakai untuk bayar iklan supaya apa? Kalau kita cuma berharap dari organik itu kan terbatas trafficnya, cuman followers kita sebagian mungkin ya. Nah, makanya butuh diiklankan biar yang lihat jauh lebih luas lagi seperti itu. Nah, dari 4 juta itu muter terus dan menghasilkan penjualan sekitar segini setiap harinya. Ini kan fluktuatif naik turun juga tuh. Namanya juga jualan. Oke, nah di sini ini daily revenue average-nya itu sekitar setiap harinya bisa dapat sekitar 2 jutaan seperti itu. Berarti kalau kita kurangi budget iklan 58% ya dapat 1 juta bersih sehari, lumayan lah seperti itu teman-teman. Oke, jadi paham kan strateginya tanpa budget, tanpa modal. Tapi bisa bayar iklan dan menghasilkan cuan yang lebih besar. Karena dari organik menghasilkan sedikit, yang sedikit itu kita withdraw, kita tarik, kita pakai untuk ngiklan, bayar iklan dan mutar terus. Nah sampai 40 berapa hari itu budget iklannya sudah sekitar 41 juta. Nah terus mungkin saya akan sharing tentang tools yang saya pakai. Ya saya pakai spreadsheet seperti ini, saya buat dashboard biar saya tahu apa yang saya lakukan, sudah sampai di mana progresnya. Kalau kalian juga mungkin ikut kelas yang sudah saya buat, kalian juga bisa pakai template-template ini. Template OKR, action plan dan lain sebagainya. Oke, nah, itu spreadsheet yang pertama. Terus saya pakai platform namanya Mayar untuk upload kelas online saya di sini ya, teman-teman. Untuk upload kelas online saya di sini. Terus untuk bikin website landing page yang tadi itu saya pakai Scalef namanya. Nah, kalau Scalef ini saya murni pakai untuk landing page saja. Makanya di sini kalian lihat kosong sama sekali karena ya saya cuman pakai untuk bikin landing page. Mungkin bulan depan saya akan testing untuk bikin LMS saya di sini. Seperti itu. Nah, terus saya jalankan iklan. Terus apa lagi yang bisa saya sharing dari sini? Itu mungkin. Nah, terus ini teman-teman. Mungkin kita akan sharing tentang produk dan traffic. Traffic adalah jumlah orang, manusia, audiens yang datang ke website, ke Instagram kita atau platform apapun yang kita pakai untuk channel apapun yang kita pakai untuk kejualan seperti itu. Nah, produk ya apa yang kita kemas tadi. Kalau saya tadi versinya adalah kelas offline, saya record, saya jadikan kelas online, jadi produk digital. Oke, nah terus di sini mungkin ya nanti kalian budgeting, kalian kan sudah paham budgeting. Nah, sudah tadi marketing kit ya. Marketing kit adalah semua yang kita pakai untuk untuk kita berjualan online lah. Dari media sosial, landing page, media chat kayak WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, ini juga ini ya
mungkin saya harus sharing. Dulu sebelum saya pakai Mayar, saya pakai Utas. Dulu namanya Utas adalah belanja.bio. Ini juga menghasilkan lumayan lah teman-teman. Karena saya lebih lama pakai ini daripada si Mayar. Kirim.email untuk email marketing juga saya pakai. Tapi ini di project yang sekarang saya tidak pakai email marketing sama sekali. Terus website juga saya tidak pakai. Saya masih pakai punyanya Skalev. Dulu saya pakai. Nah, terus Mayar ya, Trebelio juga saya pakai karena waktu itu foundernya Kodeni Santoso pernah challenge saya untuk bagaimana menjadi rich creator yang bisa menghasilkan $15.000 kalau tidak salah dari jualan produk digital menggunakan Trebelio yang dia buat seperti itu. Linkit ya, link. Nah, ini juga bisa kalian pakai, Gumroad juga bisa kalian pakai, tapi saya belum pernah pakai si link ini. Nah, terus teman-teman, setelah marketing kit yang perlu kalian juga siapkan juga kalau kalian juga mau monetize ya skill yang seperti ini, kalian perlu paham tentang funnel. Nah, ini paling penting. Kalau kalian pernah dengar TOFU, MOFU, BOFU, top of funnel, bottom of funnel, middle of funnel. Nah, ini sama dengan itu semua funnelnya. Nah, cuman ini mungkin beda penamaan, beda istilah aja ya teman-teman. Yang di TOFU atau bagian atas ini itu attract. Di sini adalah gunanya kita menampung sebanyak-banyaknya orang yang minat ya teman-teman, belum tentu beli, minat. Jadi di sini orang-orang yang minat, nah kalau mereka semakin yakin mereka minat, mereka akan turun ke bawah biar kita bisa berinteraksi dengan mereka seperti itu. Kalau mereka di sini semakin yakin, nah kita bawa mereka ke convert lagi. Nah, di sini kita edukasi lebih detail lagi. Nah, di sini biasanya terjadi closing. Nah, terus habis mereka closing, nah ini tuh kan kita dapat database orang-orang yang sudah belanja di tempat kita. Nah, kita nurture lah mereka supaya interaksinya, hubungannya dengan kita lebih kuat lagi, sehingga kalau mungkin next kita punya penawaran yang lebih menarik lagi, kita tinggal menawarkan untuk orang-orang yang ada di bagian sini, tidak perlu capek-capek ke sini lagi. Tapi tugas kita sebagai marketer adalah mendatangkan traffic ke semua funnel ini secara rutin, bukan cuma berharap habis dari sini ke sini, tidak bisa seperti itu teman-teman. Oke, karena sudah azan mungkin saya akan percepat sedikit ya teman-teman. Nah, terus conversion rate adalah bagaimana kita mengonversi orang yang sudah ada di sini turun ke sini berapa persen, dari sini ke sini berapa persen, dari sini ke sini berapa persen, seperti itu. Nah, ini ada formulanya atau rumusnya. Contoh ya, misalnya teman-teman, kalau kita bisa mendatangkan orang di track interest sebanyak 10.000 orang misalnya, dan conversion rate-nya adalah 10%, berarti kalau di sini kita bikin konten organik atau dengan iklan dapat 10.000 orang yang tertarik, ternyata ada 10%, berarti 1.000 orang. Nah, orang yang sudah berinteraksi dengan kita di sini 1.000 orang. Nah, selanjutnya yang mungkin order adalah 100 orang. Jadi kalau kita kayak saya, harga produknya tadi, harga kelas online saya adalah 499.000, dikali 100 lumayan seperti itu. Nah, yang 100 ini kita bisa edukasi lebih lanjut lagi, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, terus saya juga menjalankan ini retargeting. Jadi orang seperti ini. Kenapa retargeting? Adalah kita membuat konten untuk orang-orang yang sudah pernah berinteraksi dengan kita sebelumnya, dengan konten kita sebelumnya. Jadi contohnya seperti ini. Orang-orang yang sudah dari attract terus ke bawah itu biasanya sudah sudah melupakan kita dan dihalau sama konten-konten kompetitor kita. Makanya kita butuh membuat konten untuk kita targetkan ke orang-orang yang ada di dari yang yang ke 1.000 ini, karena yang 1.000 kan tadi konversinya cuma 100. Nah, kalau kita tidak menjalankan retargeting atau membuat konten lagi ke orang-orang yang ada di sini, itu kemungkinan besar di sini tidak akan sampai 100, mungkin cuma 70 atau mungkin cuma 80. Jadi kalau kita mau menjaga di sini tetap tinggi, tetap 10%, kita harus melakukan yang namanya retargeting. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi yang kalian lihat di sini, angka yang kalian lihat di sini, ini adalah murni dari produk digital atau kelas online. Nah, sementara kalau kalian mungkin berusaha untuk mengkonversi skill dan pengalaman kalian, monetize skill dan pengalaman kalian dengan combine semuanya, kayak yang saya lakukan selama ini, dari produk digital, dari mentoring, kelas offline, apalagi private mentoring, itu cuan Masya Allah banget teman-teman. Dan itu
Saya tidak berani bilang ini mudah karena saya pun sebagai bapak-bapak yang introvert butuh waktu yang lumayan untuk bisa memberanikan diri melakukan yang namanya personal brand, bikin konten, membangun positioning dan lain sebagainya sampai berani muncul depan kamera seperti ini dengan editan ala kadarnya. Nah, ini juga teman-teman saya mau share. Kalau kalian juga mungkin sama seperti saya, bapak-bapak yang introvert, tidak jago editing, tidak jago bikin konten, kalian bisa lihat konten saya, itu semua interaksinya rendah. Kecuali kalau kalian lihat konten saya yang viewsnya di atas 1000, itu semua pakai iklan. Nah, jadi ya seperti itu teman-teman. Bisalah insya Allah. Karena kalau kalian tahu bisa menjalankan strategi yang seperti ini, bahkan kalau kalian tidak pakai modal pun bisa insya Allah dengan laptop yang sudah kalian punya, dengan kamera HP yang sudah kalian punya, bolehlah kalian pakai itu dulu. Kalau sudah menghasilkan, barulah kalian beli lighting, setup yang seperti ini, lebih baik seperti ini, mungkin beli mic yang lebih proper, kamera yang lebih mantap lah dan lain sebagainya seperti itu. Jadi apa yang kalian punya saat ini manfaatkan aja itu dulu seperti itu. Karena saya juga melakukan hal yang seperti itu teman-teman. Mungkin di awal akan terasa berat, tapi kalau sudah mulai menghasilkan, insya Allah akan lebih cepat perputarannya, insya Allah teman-teman. Oke, jadi itu dulu dari saya teman-teman. Insya Allah kita kalau semakin belajar bisa bertumbuh lebih cepat lagi insya Allah. Dan tentang konten-konten seperti ini saya akan buat lebih banyak lagi insya Allah di YouTube atau di Instagram juga. Tapi kalau kalian mau belajar lebih cepat, sebenarnya ini sudah ada kelas namanya yang saya juga buat, namanya kelas hidup dari skill. Kalian bisa cek linknya di deskripsi. Kalau kalian mau belajar lebih cepat, silahkan di situ teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.